Seorang pria dieksekusi sebagai pengkhianat, dipenggal di depan publik. Namun saat darahnya mengalir ke tanah, ia bersumpah, jika terakhir kembali, ia tidak akan hidup sebagai anjing pemburu, melainkan menjadi pemburu yang memangsa tuannya sendiri. Dan ketika ia membuka mata, ia benar-benar kembali ke masa bayi di dalam keluarga yang dulu membunuhnya. Malam itu, bulan bersinar terang di atas sebuah tempat eksekusi. Dua algojo berdiri di sisi panggung batu, sementara seorang pria berlutut dengan tangan terikat. Namanya Bicir Baskerville, anjing pemburu keluarga Baskerville. Ia dituduh bekerja sama dengan klan iblis. Pedang pemenggal jatuh tanpa ragu. Di detik terakhir hidupnya, Bicir menatap seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah. Namanya Hugo Baskerville. Tatapan itu tenang, tanpa rasa bersalah. Saat darah mengalir dan kesadarannya menghilang, Bicir bersumpah dalam diam. Jika terakhir kembali, ia tidak akan menjadi anjing, melainkan menjadi pemangsa untuk seluruh keluarga Baskerville. Kegelapan menelan segalanya. Kemudian, tangisan bayi membangunkannya. Kesadarannya pun kembali. Namun tubuhnya tidak. Bicir terbangun dalam tubuh seorang bayi, tak mampu bergerak sesuka hati. Puluhan bayi menangis di sekelilingnya, namun Bicir tidak. Terdengar suara langkah kaki. Hugo Baskerville muncul, masih muda, masih dingin. Ia memandang bayi-bayi itu dengan tatapan jijik, mencari satu hal, potensi. Tak satu pun menarik perhatiannya. Hingga ia melihat seorang bayi yang menatap balik tanpa menangis. Mata Bicir terkunci pada wajah Hugo, wajah yang sama dengan pria yang telah membunuhnya. Hugo tersenyum tipis dan memerintahkan semua bayi dibawa ke lembah pedang. Saat itu Bicir menyadari, ia benar-benar terlahir kembali dengan ingatan utuh dari kehidupan sebelumnya. Lembah pedang adalah ujian pertama keluarga Baskerville. Ribuan pedang tertancap di tanah, dan bayi-bayi dipaksa merangkak melewatinya. Mereka yang bertahan akan mencapai sungai Styx, sungai legendaris yang dapat memperkuat tubuh. Bicir merangkak tanpa ragu. Pedang menggores kulitnya, darah mengalir. Rasa sakitnya menyiksa, namun ia terus maju. Begitu mencapai sungai Styx, ia langsung menceburkan diri. Tubuhnya tenggelam, rasa sakit meningkat berkali-kali lipat. Luka-lukanya menutup dengan kecepatan tidak wajar. Ia mencoba menahan napas selama mungkin. 7 menit telah berlalu. Para pengawal pun panik. Hugo hanya tertawa saat ia memerintahkan Bicir naik. Bayi itu justru mengosongkan paru-parunya dan meminum air sungai Styx sebanyak mungkin. Tubuh kecil itu akhirnya pun tenggelam. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, sebuah tangan kuat mengangkatnya. Hugo menatap bayi itu dengan kagum. Bicir selamat bahkan mustahil. Ia memiliki gigi lengkap, sesuatu yang tidak mungkin bagi bayi seusianya. Namanya, tanya Hugo. Bicir jawab kepala pelayan. Hugo tertawa puas. Ia melihat keserakahan dan ambisi. Namun Bicir hanya berpikir satu hal. Ia akan tumbuh diam-diam, dan saat waktu tiba, ia akan mencabik tuannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Bicir terbangun di ruang anak. Ingatan masa lalunya menyatu jelas di benaknya. Ia telah melewati ujian pertama, saat seorang pengasuh meninggalkan sebuah kotak hadiah di ranjangnya tanpa sepatah kata. Bicir langsung curiga, karena di keluarga Baskerville tidak ada hadiah tanpa motif. Kotak itu terbuka, 2 ekor mamba darah melesat keluar. Ular paling mematikan di benua. 1 gigitan saja cukup untuk membunuh siapapun. Dengan tenang, Bicir berdiri. Saat ular menyerang, tangan kecilnya mencekram kepala mereka dengan kekuatan yang tak sesuai usia. Dalam hitungan detik, kedua tubuh itu pun hancur. Di pagi harinya, para pengawal menemukan Bicir duduk tenang dengan 2 bangkai ular di kakinya. Seluruh pengasuh malam itu dieksekusi. Dalang sebenarnya tak pernah ditemukan. Namun Bicir hanya menyimpan nama itu dalam ingatan.
8 tahun pun berlalu, Bicir tumbuh menjadi anak dengan kecerdasan tajam dan tubuh yang terus diasah. Di akademi, rumor tentang dirinya menyebar, tentang sungai Styx, tentang ular berbisa. 3 saudara kembar mendekatinya, Trident Baskerville. Dalam kehidupan sebelumnya, merekalah yang menusuk punggungnya. Namun kali ini berbeda. Bicir menggigit tangan salah satu dari mereka hingga berdarah, lalu memperingatkan dengan suara dingin bahwa ia tak akan ragu memutus jari siapapun yang mengganggunya lagi. Ketika mereka menyerang bersama, Bicir menghancurkan mereka dalam hitungan detik. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia memberi mereka pilihan. Satu orang boleh keluar tanpa cacat. Pintunya pun ditutup. Jeritan dan benturan terdengar dari dalam. Ikatan Trident hancur malam itu. Bukan hanya tubuh mereka, tapi juga mentalnya. Di ruang diskusi, Hugo mendengarkan laporan dengan penuh minat. Saat tahu semua itu dilakukan oleh Bicir seorang diri, senyum lebarnya pun muncul. Ia lalu memanggil Bicir. Tidak ada kemarahan, tidak ada hukuman, hanya ketertarikan. Sebagai hadiah kecil, Hugo mengizinkan Bicir mengambil cemilan apapun dari gudang. Bicir hanya minta satu hal, biji kakao mentah dengan rasa terkuat. Permintaan itu tidak masuk akal, namun tidak ada yang tahu bahwa dalam 5 hari ke depan, biji itu akan menjadi pemicu sebuah insiden, bukan sekedar ujian praktik, melainkan awal kehancuran klan Baskerville. Di benua ini, keluarga Baskerville dikenal sebagai klan berserker legendaris. Reputasi itu tidak diwariskan. Ia dipaksakan sejak lahir. Anak-anak yang baru bisa berjalan diwajibkan mendaki gunung tanpa henti. Saat malam tiba, mereka tidur di antara bangkai makhluk demonik agar terbiasa dengan bau darah dan kematian. Dan ketika mereka cukup dewasa, datanglah ujian yang tak lagi disebut pelatihan. Hari ujian pun telah tiba. Pemimpin ujian adalah Pavlov, instruktur anjing pemandu klan Baskerville. Dengan suara datar, ia menjelaskan aturan. Bertahan hidup selama 1 bulan, berburu sebanyak mungkin makhluk demonik. Penilaian dilakukan secara diam-diam oleh penjaga yang mengikuti setiap peserta. Semua mata tertuju pada satu anak, Bicir Baskerville. Anak penuh rumor itu tampak berbeda. Saat peserta lain bersiap dengan wajah tegang, Bicir justru terlihat bersemangat. Ia sudah lama tidak kembali ke hutan Noir. Begitu lonceng berbunyi, ujiannya pun dimulai. Sebagai peserta membentuk kelompok, sebagian lagi berebut wilayah. Di kejauhan, 3 saudara kembar Trident terlihat saling berdebat, tak lagi kompak. Bicir berjalan ke arah yang berbeda, menuju wilayah terlalang yang belum dieksplorasi. Penjaga yang mengikutinya merasa heran, tapi terus mengawasi, hingga Bicir berhenti di bawah sebuah pohon besar. Hari-hari berikutnya ia tidak berburu. Ia membangun tempat tinggal, menyalakan api unggun, memasang jebakan, dan tidur siang. Penjaga itu menyimpulkan Bicir hanya bersembunyi demi bertahan hidup. Bosan, ia akhirnya pergi. Dan barulah Bicir bergerak bebas. Beberapa hari kemudian, Bicir meninggalkan tempat tinggalnya menuju area terdalam Gunung Noir. Bau busuk menyergap. Ia tersenyum tipis. Ia mengenali bau ini. Kilatan cahaya di tanah menarik perhatiannya. Kotoran terbakar milik makhluk demonik tingkat tinggi. Tak lama kemudian, sosok itu muncul tanpa suara. Hellhound, makhluk neraka dengan gigitan mematikan dan semburan api sulfur. Dalam kehidupan sebelumnya, Bicir hampir selalu membutuhkan bantuan untuk menaklukkan 1 ekor saja. Tapi kali ini ia sendirian. Saat Hellhound menerjang lurus ke arahnya, Bicir menghindar ke samping. Gerakannya mendadak itu memaksa monster berhenti dan berbelok dengan canggung. Ia menumpahkan air ke tanah, membuat Hellhound berhenti. Air adalah ketakutan biologis makhluk pengintai neraka. Dengan tenang, Bicir melempar 1 demi 1 biji kakao ke mulut monster itu saat berlari. Kandungan coklatnya sangat pekat, racun alami bagi makhluk jenis ini. Beberapa saat berlalu,
Gerakan Hellhound melambat, matanya meredup, tubuhnya bergetar sebelum akhirnya ambruk tanpa satu luka pun. Bicir mengakhiri penderitaannya dengan satu tusukan presisi ke titik vital. Aura biru berkilauan muncul dan mengalir ke tubuhnya. Ototnya mengencang dan napasnya stabil. Ia pun tersenyum. Namun saat hendak pergi, suara geraman rendah terdengar dari segala arah. Kawanan Hellhound muncul. Bicir menebas satu kepala dan mengangkatnya tinggi-tinggi sebagai tantangan. Tapi kawanan itu mendadak membeku. Bukan karena Bicir. Dari balik kabut, muncul sosok raksasa dengan 3 kepala. Cerberus, monster kelas A. Tubuhnya penuh luka, namun auranya mencekam, menekan udara hingga sulit bernapas. Bicir tahu ini gila. Ia juga tahu kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali. Bicir menyerang, pedangnya pun menghantam. Namun serangan balasan Cerberus menghancurkan senjatanya. Tubuh Bicir terpental menghantam pepohonan. Darah mengalir dari wajahnya. Ini bukan lagi ujian, ini adalah batas hidup dan mati. Saat cakar terakhir menghantam tubuhnya, kesadaran Bicir runtuh ke dalam kegelapan dingin. Efek sungai Styx yang mengalir di tubuh Bicir bekerja jauh lebih cepat dari dugaan. Kesadarannya kembali seketika, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk mati. Rasa nyeri tajam menjalar dari lengan kiri. Meski begitu, ancaman belum berakhir. Cerberus kembali bergerak. Bicir berusaha bangkit, tetapi rasa sakit mengunci tubuhnya. Serangan balasan bukan lagi pilihan, bahkan pemburu veteran pun bisa tewas dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan makhluk sekelas ini. Bicir berbalik dan lari, dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ia melesat menjauh, tepat saat Cerberus menerjang seperti badai. Namun ia tidak berlari tanpa arah, tujuannya jelas, pagar pembatas yang ia lewati beberapa hari lalu. Bicir melompati pagar itu dan mulai menuntun Cerberus ke wilayah yang telah ia persiapkan selama berhari-hari. Cerberus mengejar dengan amarah membara, jarak mereka terus menyempit. Saat lokasi itu akhirnya muncul di depan mata, jantung Bicir kembali berdetak dengan harapan. Wajahnya tegang, ketakutan masih jelas, namun pikirannya fokus. Cerberus melompat, kakinya menginjak jebakan pertama. Tubuh raksasa itu terhentak keras, tertahan sepersekian detik, cukup bagi Bicir untuk menghindar. Rangkaian jebakan berikutnya aktif secara rutin. Tombak besi, jerat baja, dan perangkap tanah menghantam tubuh Cerberus, memperparah luka yang sudah ada. Semua jebakan itu dilapisi biji kakao, zat yang secara spesifik mempengaruhi ras monster anjing. Efeknya langsung terlihat. 2 kepala Cerberus meraung kesakitan. Namun satu kepala masih berdiri tegak. Matanya menyala penuh amarah. Daya tahannya benar-benar di luar nalar. Bicir mengangkat tombaknya dan mengalirkan mana ke dalamnya. Dengan seluruh tenaga, ia melemparkan senjata itu. Tombak pun menghantam tubuh Cerberus dan memantul. Raungan amarah mengguncang udara. Cerberus kembali maju. Namun kali ini, Bicir tidak panik. Ia berdiri diam, tenang. Bibirnya bergerak pelan, menghitung mundur. Hingga ke hitungan ke-7, Cerberus siap menerkam. Tubuh raksasa itu ambruk dan tak bergerak lagi. Bicir menghembuskan napas panjang. Hitungannya tepat. Rumor itu benar, racun ular di ujung tombak yang melumpuhkan musuh dalam 7 langkah telah bekerja. Pertarungan pun berakhir. Energi asing kembali mengalir ke dalam tubuh Bicir. Jika Cerberus adalah penjaga, maka dungeon pasti berada di dekat sini. Tanpa membuang waktu, Bicir melumuri tubuhnya dan pakaiannya dengan tanah bercampur bau Cerberus untuk menyamarkan keberadaannya. Ia mengikuti jejak kaki monster itu hingga akhirnya tiba di sebuah mulut dungeon yang tersembunyi dalam kegelapan. Ingatan lamanya bangkit. 10 tahun ke depan, tempat ini pernah ia kunjungi, namun kosong. Kini, bau mana yang pekat tercium dari dalam. Dungeon ini belum dijelajahi siapapun. Dengan keyakinan penuh, Bicir melangkah masuk ke dalam kegelapan. Langkah Bicir melambat saat cahaya merah samar muncul dari kejauhan. Dinding dungeon dipenuhi mineral rubi yang memancarkan kilau lembut.
menerangi lorong secara alami. Semakin dalam ia melangkah, cahaya itu semakin menyilaukan. Ia tiba di sebuah ruangan luas. Di tengahnya berdiri batu rubi raksasa yang bersinar tidak wajar. Pitcher langsung menyadari batu itu telah diisi mana tingkat tinggi oleh seseorang di masa lalu. Namun perhatiannya terhenti pada satu hal lain, kerangka manusia. Tulang belulang itu dipenuhi bekas tusukan. Noda darah kering menghiasi dinding. Warnanya telah memudar dimakan waktu. Di dekatnya tergeletak secarik tulis tangan. Pitcher mengenalinya, tulisan keluarga Baskerville. Isi surat itu adalah peringatan. Penulisnya dan saudara kembarnya menemukan dungeon ini secara tak sengaja dan berhasil menaklukkan seluruh monster di dalamnya. Namun ujian terakhir adalah sebuah teki-teki. Ketika masuk satu, di dalam dua, dan saat keluar hanya satu. Mereka menafsirkan sebagai kelahiran kembar. Untuk mendapatkan harta karun, satu harus mati. Pertumpahan darah pun terjadi. Penulis selamat. Harta karun tidak pernah muncul. Penyesalan menghancurkannya, dan ia meninggalkan pesan itu sebagai peringatan. Pitcher mendengus pelan. Seseorang yang mampu menaklukkan seluruh dungeon ini, bahkan membunuh saudara kembarnya sendiri, gagal memahami teka-teki paling dasar. Ia berdiri seorang diri, dan itu justru kuncinya. Cahaya rubi menciptakan bayangan, satu tubuh, dua wujud. Saat kembali ke kegelapan, bayangan pun menghilang. Bukan tentang kembar, bukan tentang pengorbanan, hanya permainan cahaya dan ruang. Saat Pitcher mengucapkan jawabannya, batu rubi bergetar hebat, lalu meledak dalam semburan cahaya merah. Pecahannya melayang di udara, membuka jalan rahasia di dinding belakang ruangan. Ia melangkah masuk. Di dalam, dua benda menantinya. Sebuah pedang hitam yang tertanam dalam segel, dan sebuah relik tua dengan ukiran rumit. Tulisan di relik itu membuat jantungnya berdegup keras. Hanya darah Baskerville yang dapat mengambil Beelzebub. Pitcher tahu nama itu, senjata kutukan legendaris, salah satu dari 7 bencana dunia. Tanpa ragu, ia menggenggam pedang itu. Energi gelap meledak, menyerap masuk ke tubuhnya. Rasa panas seperti api membakar dari dalam. Tubuhnya bergetar hebat, namun Pitcher bertahan. Ia menyalurkan seluruh mana dan kehendaknya untuk menundukkan pedang itu. Dengan satu hentakan terakhir, segel pun terlepas. Bila pedang terbentuk sempurna, dipenuhi aura kehancuran. Setelah meninggalkan dungeon dan memastikan tidak ada jejak yang mencurigakan, Pitcher berniat kembali sebelum para penjaga menyadari lamanya ia menghilang. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya mendadak goyah, pandangannya mengabur, dan dunia berputar liar. Ini bukan kelelahan, ini kelaparan. Bukan rasa lapar miliknya, melainkan milik Beelzebub. Pedang terkutuk itu terbangun sepenuhnya dan menuntut makanan dengan kehendak brutal. Indera penciumannya melonjak tajam, menangkap aroma darah dan bangkai dari kejauhan. Pitcher terseret menuju bangkai Hellhound yang sebelumnya ia bunuh. Begitu sampai, Beelzebub menancap ke tubuh monster itu dan menyerap segalanya. Namun kecemasan justru menguat. Jika ini hanya akibat Beelzebub baru terbangun, ia masih bisa mengendalikannya. Tapi jika kekeringan hutan Noir selama ini disebabkan oleh pedang ini, ia mengusir pikiran itu. Beelzebub memunculkan reaksi aneh, satu slot terisi. Dari situ Pitcher memahami kemampuan sebenarnya. Pedang itu menyerap skill dari makhluk yang dimangsanya. Legenda menyebut tanpa batas, tapi dalam wujud pedang, Beelzebub hanya mampu menyimpan 3 kemampuan. Pitcher memukul pedang itu dengan keras, memaksanya untuk patuh. Cerberus pun diserap. Bersamaan dengan itu, seekor tikus kecil yang terjepit di bawah bangkai itu lenyap. Tak terduga, makhluk remeh itu menyimpan kemampuan tersembunyi. Pitcher tersenyum tipis. Malam itu, ia mendapatkan pedang kutukan, 2 monster kelas tinggi, dan kemampuan tambahan. Keesokan paginya, ujian praktik berakhir. Satu persatu peserta kembali membawa hasil buruan. Namun ketika tubuh Cerberus dikeluarkan, seluruh keluarga Baskerville gempar. Laporan itu segera sampai ke Hugo. Ia memanggil John dan menuntut penjelasan. Saat mendengar nama Pitcher, Hugo hanya tertawa kecil, licik.
cerdas dan tahu memanfaatkan keadaan, kombinasi yang ia sukai. Sebagai hadiah, Hugo memberi Beecher akses penuh ke perpustakaan utama. Tempat itu dijaga ketat. Puluhan penjaga bersenjata mengawasi setiap lorong. Disinilah ilmu pedang tingkat tinggi disimpan. Bahkan kehidupan sebelumnya, Beecher tak pernah diizinkan masuk. Ia berjalan lurus ke dalam area, membuka segel tingkat 6, dan membaca dengan kecepatan tak masuk akal bagi bocah seusianya. Setelah itu, ia keluar seolah tak menemukan apa-apa. Para penjaga menertawakannya, namun Beecher bergerak keluar rak, tempat buku rusak dan terlupakan. Di sanalah ia menemukan sebuah naskah lusuh dengan halaman sobek di tengah. Manuskrip asli ilmu pedang Baskerville. Pendiri pertama keluarga menuliskannya, panduan menuju tingkat 10. Di kehidupan sebelumnya, naskah ini menjadi obsesi Hugo. Beecher mengumpulkan fragmennya dengan darah dan nyawa, lalu dikhianati. Kini buku itu kembali ke tangannya sebelum takdir bergerak. Malam itu, Beecher membaca tanpa henti. Saat fajar menyingsing, ia mulai berlatih. Mana mengalir, teknik tingkat 1 hingga 4 dilalui dengan mulus, lalu ke tingkat 5. Untuk pertama kalinya dalam 2 kehidupan, ia menembus batas itu. Mana Beecher kini mengalir dalam bentuk cair, tanda awal gladiator tingkat rendah. Pencapaian yang biasanya memakan puluhan tahun, ia capai dalam 8 tahun. Namun kekuatan seperti itu berbahaya jika diketahui. Ia membakar manuskrip itu sendiri, memastikan tak ada yang bisa menelusuri jalurnya. Ketika penjaga datang, ia berpura-pura ceroboh. Mereka pun percaya. Hari itu Hugo memanggilnya. Di arena, seekor orc dilepaskan. Dalam 2 tebasan, tangan dan kaki monster itu terpotong. Regenerasinya gagal. Keheningan menyelimuti arena. Beecher meminta monster yang lebih kuat. Hugo pun memerintahkan pelepasan troll. Makhluk raksasa itu menyerang. Beecher menghindarinya, berpura-pura terdesak. Baru di akhir ia menyatukan aura dan mana dalam 1 tebasan ke leher. Regenerasi berhenti. Troll pun roboh. Arena meledak dalam sorak-sorai. Hugo hanya bisa terdiam. Kekaguman bercampur ketakutan menyelinap di matanya. Seminggu pun berlalu. Semua anak menjaga jarak dari Beecher. Saat makan siang, 3 bersaudara kembar mendekat, bukan untuk bertarung, tapi memberi pujian untuk Beecher. Beecher tetap waspada. Lalu John datang membawa perintah. Hugo memanggilnya, dan Beecher tahu permainan baru saja dimulai. Lanjutannya ada di chapter berikutnya. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan saat semuanya mulai runtuh.